Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat tinggi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang telah meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini, pada tanggal 5 Sya'ban yang menjelang masuknya kita ke bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan ilmu tasawuf. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kembali kita akan baca kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan penjelasan dari ciri-ciri ulama akhirah yang berikutnya. Sebagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sempat sedikit kita baca pada pertemuan terakhir, pada pertemuan yang lalu, Imam Al-Ghazali mengutip satu pendapat dari para ulama salafus saleh, di mana mereka berpendapat dalam satu kalimatnya, waqila khamsun minal akhlaqi hiya min alamati ulama'il akhirah mafhumatun min khamsati ayatin min kitabillahi azza wa jalla. Ada 5 akhlak, dan dia dari 5 akhlak itu min alamati ulama'il akhirah, dijadikan oleh para ulama salaf sebagai tanda bagi kita umat untuk mengenali para ulama akhirat yang akan membimbing umat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mafhumatun min khamsati ayatin min kitabillahi azza wa jalla, dan itu dipahami oleh para ulama salafus saleh
dari 5 ayat di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya Allah. Kelima akhlak ataupun karakter itu, yang pertama disebut oleh Imam Al-Ghazali al-khasyah. Khasyah itu ilmu yang membuat dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya ulamaul akhirah dengan ulamaul dunia. Ulama yang orientasinya semata-mata dunia. Jadi ilmu yang membuat orang yang berilmu itu makin dekat, makin takut dengan Allah, dan yang membuat orang betul-betul komit dengan ilmunya itu khasyah ini, Bapak Ibu. Dan itulah disimpulkan dari famin qaulihi ta'ala amal khasyatu, adapun sifat takut yang mestinya menjadi tanda ulamaul akhirah ini dipahami dari firman Allah di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hamba Allah yang paling takut dengan Allah adalah para ulama. Begitu juga kita, Bapak Ibu, orang awam menuntut ilmu tidak banyak, sedikit, tapi ilmu sedikit itu berdaya guna baik untuk membuat kita makin takut dan dekat dengan Allah. Maka moga-moga dengan itu kita masuk fi zumratil ulama, dalam bagian dan kelompoknya para ulama. Minimal kita menjadi manusia yang mencintai para ulama dengan meneladani sifat-sifat seperti khasyah tadi. Begitu juga yang kedua, wal khusyuk, sifat khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali, wa amal khusyu'u, adapun sifat khusyuk yang semestinya menjadi tanda bagi umat untuk mengenali para ulamaul akhirah. Kayak dulu masyarakat Arab diberi ciri-ciri oleh Allah melalui lisannya Bani Israel bagaimana mengenali Nabi akhir zaman. Maka Nabi kita Muhammad itu punya ciri-ciri spesifik, baik ciri sifat, akhlak ataupun ciri yang melekat pada tubuhnya beliau. Jadi Nabi Muhammad misalnya ciri fisik beliau tidak pernah bermimpi yang enggak. Lam yahtalim qattuta abadan mutlaqan, dan wa ma tasa'aba minhu abada. Nabi juga tidak pernah menguap. Rasulullah itu tidak pernah menguap seumur hidupnya. Kenapa? Karena menguap itu bahagian digoda sama syaitan. Fa'idha atasakubu minasyaitan, kata Rasulullah. Menguap itu bahagian ciri orang yang kena goda syaitan. Masa Nabi itu kena goda syaitan? Kan gak mungkin, Bapak Ibu. Maka dalam anjuran sunnah, faman tasawwaba ahadukum falyarudduhu mastata'. Siapa saja di antara kalian yang menguap, tolong tutup sekuat tenaga. Wa ma waqa'a zubabu fi jismihi hasani. Begitu juga nyamuk dan lalat tidak pernah mau hinggap pada tubuhnya Nabi. Itu beberapa ciri fisik yang bisa dikenali oleh umat, yang hanya ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Juga ciri-ciri akhlak yang sifat wajib yang harus kita ketahui itu kan 4, Bapak Ibu. Nabi, amanah, siddiq, fatanah, tabligh. Itu sifat wajib yang gak mungkin gak dimiliki oleh seorang yang bernama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ulama yang disebut sama Nabi sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, itu menurut pendapat sebagian ulama salaf sebagaimana dinukil kepada kita oleh Imam Al-Ghazali, minimal mereka punya 5 ciri. Yang tadi yang pertama al-khasyah, ilmu banyak dan ilmu itu membuat dia makin takut kepada Allah, makin membuat dia taat sama Allah. Yang kedua khusyuk, wa amal khusyuk, adapun sifat khusyuk yang semestinya ada pada ulamaul akhirah, famin qaulihi ta'ala, itu disimpulkan oleh para ulama dari firman-Nya Allah,
khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Jadi ulamaul akhirat itu selalu khusyuknya semata-mata kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak pernah menjual kepentingan dunia atau tidak pernah menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan diri ataupun kepentingan dunia. Itu sungkan betul dilakukan oleh para ulama akhirat, karena mereka melanggar apa yang mereka ketahui dari firman Allah maupun sunnahnya nabinya. Jadi Bapak Ibu, khusyuk itu keadaan seseorang yang selalu ingat dan sadar akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan khusyuk. Maka Allah menjadikan kaum mukmin yang bahagia itu salah satu cirinya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Salah satu cirinya itu siapa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka yang kalau mengerjakan ibadah sholat selalu dalam kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kualitas khusyuk itu Bapak Ibu hanya akan mungkin kalau jiwa seseorang itu sudah masuk ke level nafsul mutmainnah, bukan nafsul lawamah, apalagi nafsul amarah. Nafsul amarah itu jiwa yang reaktif, yang sering disebut dalam ilmu psikologi sebagai ego. Kalau manusia masih begitu reaktif terhadap apapun yang terjadi dengan dirinya, itulah yang disebut dengan nafsul amarah. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam pada saat kena godaan yang dahsyat sekali dari Zulaikha, beliau menjawab apa? Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak akan reaktif menuruti hawa nafsul amarah ini. Kenapa? Karena inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa yang reaktif selalu akan mengajak ke manusia kepada hal-hal yang buruk. Jadi kalau reaktif Bapak Ibu ngerjain atau ngomongin dulu tanpa pikir, pasti nadamah belakangnya, pasti nyesal Bapak Ibu. Apapun yang kita ucapkan bukan buah dari hasil pikiran, apalagi main tindakan. Kita terasa berusuk ugal-ugalan melakukan ini, melakukan itu tanpa renungan, tanpa pikiran. Itulah tandanya kita masih nafsul amarah. Nah, biasanya yang paling enak kita uji diri kita ini di tingkat jiwa yang mana Bapak Ibu? Di jalan raya. Nah, nanti lihat ibu-ibu nyelip sen kiri belok kanan. Nah, itu kalau ada bapak-bapak yang reaktif ngejar ibu-ibu itu berarti nafsunya masih nafsul amarah. Nggak mikir dulu ngapain dikejar ibu-ibu itu kan. Kalau ibu itu istrinya perwira TNI jadi masalah besar ya kan? Nah, tapi kalau mikir kagum lah, nah itu sudah masuk. Kalau syukur-syukur nafsu mutmainnah, minimal masuk nafsul lawwamah ya, jiwa yang masih tarik-menarik. Di satu pihak dia tahu itu tidak benar, tapi di pihak yang lain kadang-kadang ketidak atau ketahuan dia terhadap yang hak itu dikalahkan oleh nafsunya yang masih senang kepada yang batil ya, masih dilema. Orang yang nafsul lawwamah itu masih dilematis Bapak Ibu, batinnya itu kadang-kadang nolak tapi tak kuasa nolak gitu, masih seperti itu. Tapi orang yang nafsul mutmainnah kesadarannya itu benar-benar dikuasai oleh khawatirul ilahiyah, oleh kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat mereka bisa khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam sholat. Ya, kalau Allah bilang dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalat, selalu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, kelihatannya orang nafsu mutmainnah itu kan lambat, enggak reaktif, kelihatannya enggak kerja, padahal mereka bekerja Bapak Ibu, tapi penuh dengan berbagai pertimbangan sehingga tidak memunculkan masalah yang baru. Itulah bedanya nafsul mutmainnah
dengan orang dalam level nafsul lawamah, atau juga bahkan dengan level terendah nafsul amarah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tadi menyebut wasta'inu bis-sabri was-shalah, selalu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat penuh dengan pertimbangan, itulah orang sabar. Nah, di akhir ayat itu Allah berfirman wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Itu berat sekali. Sabar, sholat itu berat. Illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang kesadaran jiwa dan batinnya itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, Bapak Ibu, kita reaktif terus. Enggak peduli orang tersinggung, enggak peduli reaksi kita itu menyebabkan masalah berikutnya. Itu ciri-ciri nafsul amarah atau nafsul lawamah. Itulah kenapa kemudian Imam Al-Ghazali berani menukil kepada kita pendapatnya salaf. Salah satu ciri ulamaul akhirah yang kedua punya sifat khusyuk. Berarti jiwanya itu jiwa mutmainnah, ya, jiwa yang tentram, jiwa yang sadar akan kehadiran Allah. Dan itulah disimpulkan oleh para ulama, diantaranya dari firman Allah, khashi'ina lillah, khusyuknya mereka itu semata-mata karena Allah. Dan itu sudah menjadi genetik bagi manusia. Saat dia punya fokus kepada suatu hal, maka dia akan mengabaikan hal-hal yang lain. Itu genetik kita manusia, Bapak Ibu. Nah, manusia kurang bisa berbagi fokus. Kalau ada manusia fokusnya mengejar dunia, biasanya dia akan abai akhirat. Seperti itu. Kalau kita fokus harus sampai ke suatu tempat pada jam tertentu, maka kejadian samping kanan kiri waktu kita nyetir kita nggak akan perhatian, karena betul-betul kita fokus harus sampai di tempat tujuan itu di jam yang sudah kita targetkan. Nah, maka kalau kita khusyuknya karena Allah, biasanya kita akan mengabaikan hal-hal yang ganggu, asyawain namanya dalam ilmu tasawuf, ya, pengganggu yang membuat kita gagal khusyuk kepada Allah. Konsekuensi orang yang khusyuk itu karena Allah, la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka tidak akan pernah mau mendagangkan ilmu mereka, ayat-ayat atau hadis Rasulullah yang mereka ketahui demi kepentingan dunia yang sesaat. Itu yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, at-tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, beda. Kalau orang rendah diri itu tidak ada nilai, jangankan di hadapan Allah, Bapak Ibu, di hadapan manusia pun orang yang rendah diri itu orang yang moralnya rendah. Jangankan duit negara, duit zakat pun diambil, itu rendah sekali orang moral seperti itu. Itu nggak punya harga diri orang seperti itu. Nah, rendah diri dengan rendah hati itu dua hal yang berbeda. Bapak Ibu, rendah hati tidak akan pernah membuat harga diri kita rendah. Justru kalau kata Nabi dalam hadis, orang yang rendah hati harga dirinya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari satu sabda Nabi, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada satupun manusia yang merendah hatinya semata-mata karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala angkat tinggi derajat hidupnya. Harga dirinya diangkat kalau kita punya rendah hati. Tapi orang yang sombong hatinya, Bapak Ibu, harga dirinya di depan manusia lain, meskipun mereka nggak cuap-cuap di depan kita, tapi di belakang kita itu kita jadi gunjingan, jadi bahan omongan. Itu tiga nyambung mati. Baru bayar rasa dunia kampung mati. Itu kan jadi bahan gunjingan. Nggak ada nilai kita, Bapak Ibu, kalau punya tinggi hati, sombong, aku yang ego, itu nggak ada nilai kita di hadapan, jangankan di hadapan Allah, manusia pun tidak pernah mau nengok kita. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan ciri yang berikutnya itu at-tawadhu, punya rendah hati. Seperti ya, di sini disebut fa'at at-tawadhu fa min qaulihi ta'ala.
Adapun para ulama salaf menyimpulkan tanda ulamaul akhirah yang ketiga itu tawadhu, disimpulkan dari firman Allah. Sebenarnya ini perintah kepada Nabi dia. Nabi itu kan manusia yang diikuti secara sangat disiplin oleh para ulama. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rasulullah orang yang paling hebat, manusia yang paling luhur, manusia yang paling sempurna, tapi tetap dituntut, diperintahkan oleh Allah untuk bersikap rendah hati di hadapan umat kaum muslimin, di depan pengikutnya dari kalangan kaum mukminin. Maka Bapak Ibu, Rasulullah tidak pernah lebih dari para sahabat. Dari penampilan itu sama, Nabi dengan sahabat tidak ada beda. Bahkan kalau orang nggak pernah ketemu Nabi, mereka bingung, lihat yang mana yang namanya Muhammad. Mereka bingung. Dulu pada saat Nabi datang diundang ke satu rumah, tuan rumahnya itu groginya setengah mati Bapak Ibu, karena didatangi Nabi berkenan datang ke rumah dia. Tapi Rasulullah melihat sahabatnya yang grogi itu dihibur sama Nabi. Udah, jangan sungkan-sungkan, sediakan apa yang ada. Ya, apa kata Rasulullah? Tamahal ya fulan, tenangkan dirimu wahai fulan. Innama ana ibnu imra'atun min Quraisy kana ta'kulul qadim. Saya ini cuma anak dari seorang wanita Quraisy, sama juga sama kayak dirimu. Dan sehari-hari saya makan daging kering, ya, daging dedek lah kalau bahasa itu, kalau sibalu lah kalau kata orang Ajaria itu. Makanan rakyat, karena Nabi Muhammad itu bukan pizza, bukan ini, makanan rakyat sehari-hari lah, makanan yang banyak dimakan oleh rakyat. Itu bentuk kerendahan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak gengsian Nabi Muhammad, ya. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat, wa husnul khuluq, akhlak atau budi pekerti yang tinggi. Budi pekerti yang tinggi itu bahkan menjadi ciri sempurnanya iman. Kalau dalam hadis Nabi, Rasulullah mengkaitkan kesempurnaan iman itu dengan akhlak yang luhur yang dimiliki oleh manusia. Min husni atau akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah, yang paling baik budi pekertinya dengan sesama manusia. Wa amma husnul khuluq, adapun keluhuran budi pekerti, famin qaulihi ta'ala, diambil dipahami oleh para ulama dari firman Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan limpahan curahan rahmat Allah kepada diri Muhammad, maka berlakulah lemah lembut kepada kaum muslimin. Walaupun tafaddan, jika engkau bersikap kasar, khalidul qalbi, keras hati, lan faddu min haulik, maka seluruh umat manusia akan berpaling dari dirimu. Itu Bapak Ibu jadi hukum umum. Jangankan kita, Nabi saja kalau kasar keras, angkuh, sukar memaafkan dosa orang, itu nggak ada pengikut, nggak ada orang yang senang tinggal seperti itu. Ya, seorang suami kalau kasar, suka KDRT, main tangan, dibuat cerai sama istrinya. Ya. Teman Bapak Ibu, kalau kita berteman, gampang nyalain teman, dikit-dikit main tangan sama teman kita. Sebatang kara kita Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Itu hukum umum. Bukan hanya kita, bukan hanya kita orang biasa, Nabi pun kalau berlaku seperti itu tidak ada orang yang mau berteman dengan beliau. Maka di dalam ayat ini, ya sebagaimana Nabi, semestinya juga para ulamaul akhirah punya sifat seperti itu. Fabima rahmatin minallahi lintalakum, maka dengan curahan rahmat Allah kepada dirimu, maka berlakulah lemah lembut kepada mereka. Nah, ulamaul akhirah sepatutnya sebagai warasatul anbiya juga memiliki hal yang sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa isarul akhirah ala dunia, memberikan prioritas lebih kepada akhirat dibandingkan dunia.
Jadi kalau tabrak-tabrakan kepentingan dunia dan akhirat, yang diutamakan itu akhirat bukan dunia. Ya, lagi masuk waktu sholat dengan punya pekerjaan, ya, kecuali kalau pekerjaan genting sekali. Tapi kalau nggak genting sekali, utamakan dulu sholat, baru nanti sambung lagi kerja dunianya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dihadap-hadapkan rezeki yang halal dengan rezeki yang haram. Wajib kita kalau ulamaul akhirat komit harus milih rezeki yang halal walaupun sedikit dibandingkan rezeki yang haram meskipun jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau punya komitmen seperti itu, nah itu namanya kemampuan memberikan prioritas lebih kepada dunia dibandingkan akhirat. Kalau dalam ilmu tasawuf bahwa zuhdu itulah makna zuhud. Nah, itulah makna arti hidup dalam kezuhudan. Zuhud ini sendiri Bapak Ibu dipahami ya oleh para ulama salaf. Wa amma zuhdu, adapun zuhud fa min qaulihi ta'ala, dipahami dari firman-Nya Allah. Wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Itu omongannya orang-orang alim di zaman hidupnya Nabiullah Musa. Pada saat masyarakatnya itu Bapak Ibu berubah orientasi hidupnya sebab silau melihat flexing kekayaan yang dilakukan oleh Qarun. Jadi Qarun itu bukan hanya sekedar kaya, tapi suka pamer kekayaan. Kalau bahasa anak sekarang bilang flexing Bapak Ibu. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa'ala qaumi fi zinati. Satu hari Qarun keluar ke tengah kota Mesir, ya, bawa mamer harta kekayaannya. Nah, sehingga masyarakat banyak itu pada ngomong gini, ya laitalana mislama utiya Qarun, alangkah indahnya hidup kalau kita bisa sekaya Qarun. Innahu lahu hatin azim, pasti ini anugerah dan fadilah yang paling utama dalam hidup. Jadi bergeser orientasinya, bukan lagi ilmu yang dipentingkan. Kayak anak muda sekarang kan, alah ngapain belajar, yang penting kaya. Waduh, itu bangsa itu masa depannya itu. Nah, jadi penyembah uang itu, jadi kapitalis tulen itu kalau ada anak muda yang ngomong seperti itu. Dan akhirnya kan Bapak Ibu yang imitatif, saya yakin betul itu. Yang palsu, yang imitatif itu akan tercerabut sendirinya dengan perjalanan waktu. Tidak lama kan yang flexing itu kebuka, ternyata penipuan semua. Anak-anak muda kita dicuci otak dengan tayangan-tayangan di medsos. Kaya cepat, udah usah kuliah. Ya kan? Dibohongi hidup-hidup itu. Nah dulu juga pernah kejadian seperti itu. Saat lihat Qarun kaya raya, maka masyarakat awam yang bodoh-bodoh ini pada ngomong, ya laitalana mislama utiya Qarun. Moga-moga besok kami bisa sekaya Qarun. Jadi orientasi hidupnya bukan ilmu, tapi kekayaan. Maka hebat orang India itu. Kasta India paling tinggi itu kan bukan kaum pedagang, kaum Brahma. Brahma itu siapa? Pendeta, ulama kan? Orang pintar. Itu India. Kaum pedagang itu ketiga itu di bawah ksatria, di bawah teknokrat, ya, di bawah kaum pemerintahan. Ya. Brahma, teknokrat, baru kaum pedagang yang ketiga itu. Oh, data kita sekarang Bapak Ibu sosokan, orang itu sudah teruji dalam sejarah peradaban dunia. Orang yang hidupnya untuk uang gak akan pernah hebat, gak akan pernah bahagia. Dan orang-orang kaya yang sesungguhnya itu Bapak Ibu hidupnya bukan untuk uang. Uang itu alat. Mereka sadar betul itu. Bukan penyembah uang mereka itu. Uang itu alat untuk membeli apa yang mereka inginkan. Kalau mereka ingin bahagia, maka uang itu untuk beli kebahagiaan. Kalau mereka ingin pensiun dini, ya, financial freedom, maka uangnya itu diinvestasikan, ditaruh di sana, taruh di sini. Bukan itu tujuan hidup. Nah, datang anak muda kita sekarang dibodoh-bodohin kayak di zaman Qarun itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama yang mendengar omongan masyarakat bodoh ini,
Mereka berkata seperti yang diceritakan tadi sama Allah, wa qala alladziina utul ilma, berkata orang yang diberikan oleh Allah ilmu, wailakum, celaka betul hidup kalian itu. Sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Pahala dari Allah itu jauh lebih baik yang bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi tidak ada makna kalau kita punya harta ini harta itu, tapi hidup sengsara, hartanya nggak halal, nggak ada berkah, kita ribut dengan orang, nggak ada makna itu. Bapak Ibu punya harta banyak, kita dicatat dalam sejarah kayak Qarun, tercatat sebagai manusia bejat sepanjang masa abadi di dalam Al-Quran. Bapak Ibu kaya karena jual narkoba, tapi orang seluruh Aceh misalnya kenal kita karena gembong narkoba, apa makna? Kita kaya seperti itu, kaya tapi karena korupsi, apa makna? Seluruh masyarakat tahu kita kayanya karena korupsi, hilang harga diri kita, nggak ada makna sama sekali orang yang kaya karena sebab seperti itu. Nah maka Bapak Ibu, zuhud ini sangat penting, dan zuhud berulang kali dalam pengajian kita beda dengan miskin. Bapak Ibu, kita berulang kali menyebut zuhud itu beda dengan fakir, beda dengan miskin. Fakir itu punya keinginan tapi tidak sanggup untuk beli, itu miskin. Zuhud punya keinginan dan mampu mewujudkannya tapi nahan diri untuk tidak melakukannya, itu zuhud. Dan itu disimpulkan juga oleh para ulama dari Al-Quran. Kata zuhud dalam Al-Quran muncul sekali toh Bapak Ibu dalam surat Yusuf. Pada saat pedagang dari Mesir, mereka mendapatkan Yusuf kecil dalam sumur tua, dibawa ke Mesir, tapi karena tujuan mereka ke Mesir dagang, maka anak kecil ini repotkan mereka. Mereka nggak sanggup merawat anak kecil ini. Maka sepakatlah pedagang-pedagang Arab ini, kita jual aja lah anak ini di pasar budak. Moga-moga ada keluarga yang baik-baik yang mau membeli anak ini. Allah menceritakan itu dalam Al-Quran. Wa syarauhu bi tsamanin bakhsin darahima ma'budatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dijuallah Yusuf dengan harga murah, bi tsamanin bakhsin darahim, beberapa dirham saja dijual. Padahal kalau anak seperti Yusuf ini Bapak Ibu laku dengan harga tinggi. Anaknya baik, cerdas, pintar, ganteng, ya kan? Itu perfect kalau dijual dengan harga 100 juta pun laku, tapi dijual ala kadar. Yang penting ketemu dengan keluarga baik. Allah muji sikap ini dalam Al-Quran, wa kanu fihi minaz zahidin. Itulah zuhud, mampu tapi nahan diri. Yang penting Yusufnya baik, dapat keluarga yang bisa mendidik dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu mampu beli ini beli itu tapi nahan diri, duitnya untuk yang lain, untuk bantu orang. Itu zuhud ya. Bapak Ibu bisa mendolimi orang yang pernah mendolimi kita. Dulu dia punya kuasa, sekarang pensiun, kita yang punya kuasa. Kita bisa balas dendam ke dia, tapi kita tahan diri. Jangan saya maafkan. Itu zuhud. Nah sebab itu pada saat sahabat tanya kepada Rasulullah satu amalan, kalau dia lakukan Allah suka dan umat manusia cinta sama dia, apa? Zuhud, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya satu amalan, jika saya lakukan amalan itu Allah cinta sama saya, seluruh manusia juga sayang sama saya. Nah, apa kata Nabi? Izzan fi dunya yuhibbukallah. Kamu zuhudlah dalam kehidupan dunia, Allah cinta sama kamu. Wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Kamu juga zuhud terhadap apa yang banyak diperebutkan oleh umat manusia, maka seluruh umat manusia pun akan cinta sama kamu. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau umat benar-benar cinta orang alim, ya bukan karena dibuat itu terus ingin dekat, ingin suka sama orang soleh, itu karena diberikan kecintaan itu sama Allah. Dan gak mungkin orang soleh itu dicintai oleh umat kalau tidak ada sifat zuhud dalam dirinya. Gak mungkin itu Bapak Ibu. Gak ada sifat khusyuk, gak ada sifat tawadhu, rendah hati, gak ada
Sifat takut kepada Allah nggak mungkin itu dicintai sama umat. Ketika para ulama ini punya 5 sifat tadi, punya khusyuk, punya rasa takut kepada Allah, hatinya atau rendah hati kepada sesama kaum muslimin, berakhlak mulia, ya, dan punya sikap zuhud, wajar Bapak Ibu kalau kemudian umat begitu mencintai para ulamanya, wajar sekali. Tapi sebaliknya, kalau ada ulama ngomongnya Bismillah, Masya Allah, sorbannya 1-2 meter, tapi perilakunya nggak seperti tadi, nggak ada takut-takutnya sama Allah. Bahkan yang halal, jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang haram pun dihembat sama dia. Nah, proyek fiktif, punya dana dari pemerintah, katanya buat pesantrennya bangunannya mangkrak, ya kan? Itu masyarakat umat juga jijik juga lihat ulama seperti itu, walaupun sorbannya 1 meter, ngomongnya Bismillah, Masya Allah. Tapi kalau dia nggak takut-takutnya sama Allah, nggak pernah khusyuk, ngomong sembarangan, nyakiti perasaan orang, nggak ada tawadhunya, selalu menyombongkan diri di depan umat, tidak pernah baiknya, kasar, serampah, sumpah serampah, bahkan di atas mimbar Jumat, nggak ada zuhudnya. Jangankan zuhud, ya, dia pula yang numpuk kekayaan, ya, nganjuri umat sabar, ya, hidup sederhana, pulang naik mobil Alphard. Itu kan muak juga itu masyarakatnya. Jadi kita harus sesuai cakap dengan omongan itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian setelah beliau tadi menukilkan 5 sifat tadi, walamma tala Rasulullah, kemudian Imam Al-Ghazali menceritakan suatu pengalaman yang terjadi sama baginda Nabi. Walamma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala. Satu hari pernah teriwayatkan di dalam hadis, baginda kita Rasulullah membaca satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Lebih kurang makna dari ayat itu, barang siapa yang dikehendaki Allah, maka pintu hatinya itu dilapangkan untuk menerima kebenaran ajaran agama Islam. Nabi baca ayat itu, tiba-tiba ada seorang sahabat motong bacaan Nabi tadi, faqila lahu. Nah, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ma'ata syaqu?" Apa yang dimaksud dengan kata yashrah dalam ayat tadi? Dilapangkan sadrahul Islam, hatinya, jiwanya, pikirannya untuk bisa menerima kebenaran agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita lanjutkan jawaban Nabi pada pertemuan yang akan datang, ya. Nah, apa jawaban Nabi terhadap pertanyaan sahabat tadi? Nah, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan supaya penasaran. Nggak boleh, ada niat gak hadir. Ada niat gak hadir, tahu saya. Makanya nggak kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.